pelatihan sistem aplikasi yang nanti dipandu oleh Kak Salma. Ini sudah lulus semua atau malah pada pulang? Nggak tahu. Nggak bekal mulai, ini Mas. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pelatihan sistem aplikasi yang akan dipandu oleh Kak Salma. Kepada Kak Salma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umritnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Unisnu Jepara Dr. Haji Syaktuwah Sayyidi MAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Haji Nur Arifin SE MSI, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dias Priyatmoko Engineering, yang kami hormati Ketua KDWRK Abed Kampus Jati Widakjaya SN, yang kami hormati Bapak atau Ibu dosen dalam kegiatan hari ini, yang kami hormati pemberi materi sistem aplikasi Bapak Herminto Mulyo SKOM MKOM, dan tak lupa semua peserta pelatih program KDWRK Abed Kampus 2021 yang sudah berpartisipasi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan program KDWRK Abed Kampus 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti. Perkenalkan, nama saya Beliana Marwah Salma Adi. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu pelatihan sistem aplikasi kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri kita. Nama Herminto Mulyo SKOM MKOM. Tempat tanggal lahir 4 Februari 1982. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan RA Kardina RT 21 RW 7 Senenan. Nomor HP 089 534 062 0398. Email minta ID Unisnu ACID. Moto hidup bermanfaat untuk masyarakat. Pendidikan formal MI Al-Islam Senenan, MTS Al-Islam Jepara, MA Wali Songo Pecangaan, S1 UMK Sistem Informatika, Magister Udinus Informatika. Pengalaman organisasi UPT atau Pusat Data dan ID. Pengalaman kerja di RSU tahun 2007, di RSI tahun 2009, di UMK sebagai dosen tidak tetap tahun 2021. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Herminto Mulyo SKOM MKOM untuk memulai menyampaikan materi kepada kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir hari ini ya, yang akan dilanjut besok pagi. Sekaligus hari ini saya langsung untuk besok pagi, dan hari Jumat saya tidak bisa ikut menemani ya, karena saya juga akan ngurus anak-anak yang lain ini. Karena ini kan sebagian saja, di lain tempat juga ada yang lain. Hari Sabtu insya Allah saya pindah jadi pagi ya Mbak ya. Jadi pagi, nanti ketemu saya pagi, karena siang juga akan terbang ke Gedung Hijau. Biar seolah-olah pematerinya itu sibuk banget itu loh. Oke, materi yang saya sampaikan ini masih sangat general ya, general banget, karena saya cari mata kuliah yang akan digerus, yang akan digantikan dengan program ini, program KDWRK. Ternyata memang
sulit untuk saya mapping ke materi yang akan saya sampaikan hari ini, karena ini lebih ke arah pengembangan aplikasi, sehingga saya hanya akan menjelaskan gambaran umumnya saja ya, supaya nggak terjadi sakit kepala di banyak peserta hari ini. Materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan sistem aplikasi di dunia jual beli online ya. Kalau dengar kata-kata jual beli online itu kebanyakan dari kita itu langsung asumsinya Mas, ini jenengan apa Mas? Shopee, malah sebut Shopee. Jadi sebenarnya tanpa saya jelaskan, sebenarnya mahasiswa sudah banyak yang tahu dan banyak yang menggunakan sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya kita runtut, karena kita akan niru ya. Akhirnya kita akan niru style mereka, bahkan kita juga harus tahu ilmu-ilmu apa saja yang kemungkinan bisa kita kembangkan di dalam sistem aplikasi. Yang pertama harus kita pahami bahwa ternyata sistem jual beli itu tidak hanya marketplace ternyata. Jadi ada yang nyebut OL shop. Ini kebanyakan diangkat di mahasiswa teknik informatika, skripsinya itu judulnya ya OL shop. All shop gitu ya. All shop. Kayak merek sepatu sebenarnya, Pak. OL shop itu berbagai toko yang ada pada platform online. Nah, intinya apa? Transaksi penjualan barang atau jasa internet, tidak menuntut adanya website, dapat dilakukan dengan media sosial seperti WA, FB, IG dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita jualan online menggunakan WhatsApp itu ya sudah bisa dikatakan OL shop ya. Apalagi sekarang seperti Telegram itu sudah bisa bikin grup sendiri atau bikin broadcast sendiri dan seterusnya. Kemudian di Facebook itu andalannya Pak Rifki banget ya. Facebook page ya Pak ya. Facebook page sama Facebook. Nah, duit tambahi ads ya kan. Jadi sebenarnya sudah bisa pakai itu sebenarnya. Tapi pengelolaannya di mana? Pengelolaannya kan ada di servernya Facebook ya kan? Dan tidak kendalinya tidak ada di kita. Dan di sana kita bersaing dengan banyak sekali penjual-penjual dari berbagai belahan dunia. Sekarang yang e-commerce, electronic commerce. Saya kalau ada Pak Rifki itu agak grogi sebenarnya. Bukan masalah materinya, tapi kalau ngomong yang bahasa Inggris, saya grogi banget ya. Pak Rifki itu memang ada lagi yang menang lomba kemarin Pak internasional, kan mesti bahasa Inggrisnya top ya. Aku tak baca yang salah aja lah. Elektronik commerce ya segitu aja, daripada saya ketawain mahasiswa Pak. Jadi e-commerce itu lebih ke arah toko. Jadi kalau jenengan punya toko di rumah kemudian itu diangkat di internet, itu masuknya e-commerce ya. Bedanya dengan OL shop tadi apa? Kalau OL shop menggunakan berbagai macam sosial media, WA saja itu sudah bisa, atau Telegram saja juga bisa. Tapi kalau e-commerce ini memanfaatkan website. Jadi tulang punggungnya ada di websitenya itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, bikin website itu kan gampang bagi yang bisa ya, ini kan gampang tak? Sekarang ada WordPress gratis. Dulu ada namanya Google Plus kalau salah, tapi satu plusnya. Plus bukan Google itu. Ya. Dan ini biasanya brandnya khusus brandnya. Jadi rata-rata kalau e-commerce itu brandnya cuma satu atau dua lah, atau dua. Lah, yang unik di sini ada shopping cart, keranjang belanja dan payment gateway. Nah, sekarang kita bayangkan shopping cart itu kan Pak jenengan translate sih Pak. Keranjang belanja ya. Keranjang belanja kalau di mall itu kan didorong-dorong kayak gitu. Kalau di sini kan langsung ya. Ketika diklik dia langsung tertampung di ini. Lah, itu WordPress juga sudah support sebenarnya. Jadi ada plugin namanya WooCommerce, ada banyak sekali lah. Yang kita pernah praktekkan di FEB itu WooCommerce. Iya, Pak, lurus ya. WooCommerce. Itu sudah pernah kita pakai.
Dan saya sekarang sudah tobat, Mas. Saya menghilangkan dunia-dunia seperti itu. Pak Rifki kayaknya masih. Kemudian ada namanya payment gateway atau payment gateway. Gateway itu kan gerbang atau jembatan ya. Payment pembayaran, jembatan pembayaran. Yang keren hari ini itu menurut saya flip gitu. Ya, jadi walaupun istri saya nomor rekeningnya di bank yang berbeda, saya kalau ngirim uang saya nggak pusing ya. Jadi sekarang sudah nggak ada potongan 2.500 lagi. Saya selalu ngirimnya pakai flip. Dan hari ini saya dapat hadiah 95 juta. Semoga saja beneran nih, nggak hoax. Ini tadi baru di email, Pak. Pemenang game, Pak. Kalau beneran ada jajak ya semua. Kalau beneran itu. Hobi saya kalau pas lagi stres itu nge-game. Dan ternyata dapat hadiah. Nggak tahu itu dalam bentuk apa, harus diuangkan atau di bentuk lain. Yang terakhir bentuknya marketplace. Ini kalau jenengan bayangkan seperti pasar ini. Jadi tempat berkumpulnya para, ada tulisan para ya. Jadi kalau para itu berarti banyak penjual dan banyak pembeli. Ya. Nuwun sewu Pak Riki, materi ini berdasarkan otak saya sendiri. Saya benar-benar nggak ngopas sana sini, saya nggak ngambil dari buku ya. Karena kalau saya ngambil dari buku mahasiswanya bisa kliengan semua ya. Apalagi yang DP sama DKV. Wah, pemenang Pak, ibu Pak. Jadi benar-benar saya apa yang pengen saya sampaikan itu saya tulis. Makanya bahasanya ya sederhana saja. Jadi tempat mengumpulnya penjual, pembeli seperti Shopee itu masuknya marketplace. Kemudian ada Bukalapak, di Indonesia ada lagi Tokopedia. Di ITB itu mengembangkan Tokopedia, itu sebenarnya dari ITB sebenarnya. Jadi di sana itu, ini saya membayangkan juga. Nah, misalnya pojok sini nanti ada abetkampu.com atau apa Pak? Situs Pak, Bisnet. Oh ya, .com wes nggak apa-apa wes. Komersial ya. Nanti akan saya jelaskan komersial itu apa. Itu malah bagus sekali. Jadi di sana itu ada kedai-kedai yang warnanya hijau. Dan kemungkinan besar misalkan kita punya seperti itu dan punya tas kayak sepertinya tadi saya lihat itu tasnya itu. Wah itu ya. Itu kalau PMB terus semua calon mahasiswa baru nenteng tas terus ada capnya AB kampus ya, Abet kampus kan keren ya. Ya mungkin nanti arahnya Pak Arifi ke sana. Tapi yang ini itu ada pengelola dan ada tiga yang berbeda. Ada pengelola, ada penjual dan ada pembeli. Kalau e-commerce itu cuma dua, pembeli dan penjual saja. Dia transaksinya langsung. Jadi kalau marketplace itu kalau di Indonesia hampir seperti bahasanya agak kasar ya, makelar. Jadi tukang pengepulnya itu. Jadi jenengan pembeli, ini penjual, jenengan store data ke saya, ini ngambil data dari saya, bayarnya ke saya, nanti kalau oke barang sudah sampai di rumah tak kirim ke sini. Jadi hampir kayak makelar. Cuman pertanyaannya, berapa sih keuntungan yang diambil dari kegiatan marketplace misalkan oleh Shopee? Kemudian Shopee itu kan dari mana Shopee? Singapura. Siapa itu yang bikin? Jadi rata-rata produk aplikasi internet dari ini itu semuanya dikembangkan dari kampus ternyata. Jangan boleh cek Facebook itu dari kampus. Ya mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Saya nggak mendoakan itu tidak lulus ya. Tapi kebanyakan memang yang sudah sukses sih kebanyakan nggak lulus ternyata. Dari Bill Gates itu kan dulu nggak lulus jurusan komputernya, malah pindah ke yang lain baru lulus malahan. Nah, ini ada keuntungan yang lain. Ini coba nanti jenengan renungkan nanti malam. Ada istilah baru namanya iklan premium. Jadi bayar untuk ditampilkan. Kalau kita nyari di Google biasanya dimunculkan di sebelah kanan biasanya. Kalau di Bukalapak itu ada simbolnya kayak apa ya? Kayak siar itu, kayak apa? Teropong siaran itu. Di Shopee juga ada simbolnya khusus. Jadi sebenarnya kalau produk kita itu banyak yang punya, banyak saingannya. Jadi produk yang serupa, banyak produsen lain yang juga membuat, biasanya rata-rata ya iklan premium. Kalau enggak nampil-nampil itu produk kita. Kalau kita ikut ke marketplace orang lain, kita tidak bisa mengendalikan produk kita sendiri. Jadi munculnya itu berdasarkan ini iklan premium itu. Nah Pak Rifki mempelajari keyword ya, sudah dapat belum keywordnya Pak Rifki itu. Tapi itu tidak menjamin ternyata. Jadi
Makanya ini nanti kayaknya arahnya Pak Rifki mau mengembangkan sendiri aplikasinya. Kalau kita ikut, kita harus pay. Kita harus membayar untuk iklan ya. Jadi dicari atau tidak dicari, produk kita selalu muncul. Harapannya kan selalu muncul, minimal muncul dulu. Nah, kalau nggak muncul mau ngeklik gimana? Oh, nggak muncul. Nah, ada yang lain, keuntungan yang lain dari iklan pay per click. Ini juga sudah pernah saya praktekkan waktu saya ngajar di UMK dulu itu. Jadi saya membuat blog yang di situ saya pasangi kode program, di bawahnya itu ada sponsor-sponsor. Saya dapat gaji kalau itu diklik. Makanya mahasiswa saya ketika mempelajari materi saya wajib hukumnya ngeklik sekali minimal. Uangnya tak buat beli buku tadi Pak, tak kasih ke mahasiswa lagi. Ini nanti juga sama, tekniknya sama. Jadi kan di sini nanti harus punya apa namanya YouTube channel ya, YouTube channel. Dan saya sudah menggerakkan di Saintek itu wajib hukumnya mahasiswa untuk saling klik ya, saling subscribe. Nanti Unisnu itu satu angkatan itu ada sekitar 1.500. Nah, misalnya saling klik, wah bisa kita bayangkan nih. Jangan-jangan mahasiswanya kaya semua, harusnya kaya semua harusnya. Kalau dosennya mau menggerakkan mahasiswa, wajib, kalau enggak nilainya saya kurangi misalnya, pasti itu klik semua, itu subscribe semua. Dan ini sebenarnya mudah ya, apalagi kita datanya itu kalau nggak salah ini masih di 9.000-an Pak. 9.000 berarti nak misalnya satu mahasiswa punya 9.000 subscriber, taruhlah 5.000 subscriber saja. Jenengan kuliah itu bayarnya dari YouTube semua itu, dari sponsor semua. Nah, terus siapa yang mau memulai kan gitu Pak Rifki. Kemudian proses bisnis di e-commerce ini saya jelaskan secara singkat saja supaya tidak terlalu sore nanti. Penjual melakukan promosi di marketplace atau e-commerce. Promosinya nanti biar diurusi ini teman-teman dari FEB. Pembeli melakukan pemesanan ke marketplace atau e-commerce. Syarat untuk bisa melakukan pemesanan biasanya akan merekam profil kita. Ya, dikip ya. Jadi supaya kan nggak mungkin kita menawarkan sesuatu yang ke orang yang tidak kita kenal ya. Barang dibawa pulang boleh jenengan? Kan nggak boleh toh. Pak ini saya seneng Pak, tak bawa pulang dulu ya, toh dia kenal loh ya. Minimal tinggal apa? KTP ya toh. Sama sebenarnya. Di internet juga seperti itu. Kalau kita nggak kenal ya ini ya. Makanya sebelum dia boleh memasukkan ke keranjang baca atau check out bahasa kita, check out, dia harus merekam datanya harus terekam. Nah ini nanti ada tugas kita yang agak sulit untuk memverifikasi kebenaran atau kevaliditasan data. KTP-nya itu benar atau enggak? Karena sekarang itu jangankan KTP, sertifikat vaksin saja sekarang dipalsu. Ya toh, beli 10.000 bisa loh sekarang vaksin itu. Makanya saya nggak pakai ini, biar nggak dikatakan beli sertifikat. Pembeli melakukan pembayaran jika e-commerce langsung ke rekening penjual. Jadi kalau e-commerce dia langsung delivernya langsung ya, bayar kan langsung ke rekening penjual. Tapi kalau e-commerce, kalau marketplace dia melalui rekening pengelola. Jadi translate dulu. Makanya kalau marketplace itu ada jaminan ketika barang itu tidak sesuai, uang bisa dikembalikan. Yang mengembalikan bukan penjual, tapi marketplace-nya yang mengembalikan. Ya, semoga saja jenengan punya cita-cita ke arah marketplace ya, bukan e-commerce. Nah, e-commerce kurang sih. Kemudian validasi dan proses pemesanan. Jadi kalau sudah oke semua, pembayarannya sudah diterima, dicek benar datanya, baru divalidasi, kemudian proses pemesanan, kemudian konsolidasi dan proses pengiriman. Konsolidasinya biasanya kita sudah punya kerjasama. Ini nanti tolong dipikir ya. Jenengan mikir ininya, tim teknik informatika biar mikir ininya, kodenya, integrasinya seperti apa. Tapi tim manajemen harus mikir kerjasama dengan siapa saja, JNT, JNE dan seterusnya, kerjasama semua itu. Jadi kita nggak mungkin kirim sendiri, kecuali kalau Jepara saja ya. Kalau Jepara saja sih titip-titip mahasiswa yang pulang kuliah bisa, tapi kan nggak good ya, karena kita perusahaan ya. Kemudian istilah-istilah lah ini yang paling dicari teman-teman manajemen ini. B2B, B2B. Jadi kalau di kampus itu ada istilah H2H, host to host. Kalau ini B2B, business to business. Contohnya penjualan VPS. VPS itu gini. Jadi saya beli VPS, nyewa server sebenarnya, bukan beli. Nah, beli kan berarti servernya tak bawa pulang ya. Kalau ini enggak, saya beli hanya sebagian saja, harddisknya itu kapasitasnya tak beli.
Saya beli misalkan separuh kapasitasnya saya beli, kemudian saya jual lagi ecer, diecer lagi. Jadi pebisnis beli dari pebisnis. Kemudian ada lagi SSL, SSL itu sama. Ya, SSL itu yang HTTPS gitu aja. Pokoknya kalau ketemu HTTPS ada gemboknya warna hijau, wah itu berarti SSL gitu. Kemudian web hosting ini sama. Ini tempat naruh website itu namanya web hosting. Kalau tempat naruh tugas Google Drive kan gitu toh, atau apa di mana? Di LMS. LMS ya wes LMS lah, lemes ya. Jadi tempat itu beda tempat beda ini. Beda apa namanya, sebenarnya sama-sama mahasiswa karena ditempatkan di FEB dikatakan mahasiswa FEB, ditempatkan di Saintek mahasiswa Saintek, tapi sebenarnya fungsinya sama sebenarnya. Ketika ditempatkan di apa hosting online dia dinamakan hosting, tapi ketika ditempatkan di flash dinamakan tempat penyimpanan atau apa namanya drive ya. Kemudian ada namanya B2C, B2C, business to consumer. Aku sing Inggris lah usah tak waca wae lah. Iset nawalan. Bisnis to consumer, penjualan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Kalau ini jenengan sudah paham kalau ini pasti. Jadi jualan biasa saja, online biasa. Nah, jadi jenengan punya toko online, misalkan apa namanya, yang rame di Facebook itu biasanya apa ya? Jualan apa biasanya? Kalau hari ini masker masih rame ini masker. Jualan burung kalau saya kan pencinta burung, jadi saya ngertinya ya saya sebagai pembeli burung ya. Burung beneran nih, bukan burung kiasan. Ini B2C, namanya B2C. Ada misalkan mahasiswa sini juga banyak itu jilbab tapi ya, jilbab kemudian apa itu mantan mahasiswa saya karena nggak ketemu lagi Pak, tak anggap mantan Pak. Kalau masih ketemu lagi ya tak anggap mahasiswa saya, ya ini mahasiswaku, ini mahasiswaku juga. Tapi mantan itu yang sudah dia enggak ini. Itu juga banyak yang jualan dan keren-keren nih, sing ditawarin mesti dosen nih. Pertama kali testernya dosen nih mesti. Yang jualan kopi tak branding kopinya, sing ditawari dosennya dhewe. Wah kapok iki. Nek dosenku enggak seneng berarti enggak layak dijual ke tempat lain gitu, Pak. Kemudian yang terakhir customer to customer. Jadi konsumen ke customer ya, customer to customer. Menjual produk ke sesama konsumen lainnya. Ini contohnya Bukalapak, Blibli, Shopee dan marketplace lainnya. Karena di Indonesia yang paling terkenal ya 3 itu yang paling terkenal ya. Padahal ya nggak punya Indonesia semua. Kalau jenengan cinta Indonesia katanya marketplace-nya harus apa? Tokopedia, Pak. Ya Allah. Lah Bukalapak miliknya siapa? Nggak ngerti ya? Bukalapak itu siapa ya? Kita lanjut, komponen untuk mengembangkan e-commerce. Ada 5, tapi saya akan bicara sesuai dengan bidang keilmuan saya. Saya nggak berani, kalau produk biar dibahas nanti dari desain produk ya. Penjelasan produk dalam bentuk digital foto, jadi atau di kafe nanti. Jadi produk itu ketika ditawarkan online itu kan nggak barangnya terus dibawa ke online kan enggak. Kalau di teknik informatika ada namanya virtual reality dan augmented reality. Saya tak Inggris no Pak. Saya tak Inggris no. Jadi apa namanya barangnya itu dipamerkan secara 3 dimensi dan bisa diputer-puter. Jadi bisa kalau di DKV mungkin namanya 3 dimensi apa itu namanya itu yang bisa diputer-puter itu. Tapi cukup foto, deskripsi, harga dan lain-lain sudah cukup. Kalau di marketplace atau e-commerce. Kemudian tempat, place ya. Place ini kalau di e-commerce, marketplace ini medianya, bukan tempat fisik seperti ini. Jadi yang digagas Pak Rifki di mana itu Pak ini hanya sekedar karena kita kedai reka ya. Kalau nggak kedai reka sebenarnya kita nggak punya tempat tuh nggak apa-apa. Jadi ya tempatnya di mana ya di awan. Karena kita bermain di sistem awan semua. Di awan itu di Yospawan sana lah, langit tingkat berapa itu di jaringan internetnya itu ya. Kemudian metode pembayaran lah, ini yang masih sering kita jumpai di kita, bahkan ini sudah menjadi tren pengguna Facebook dan IG ini, COD biasanya COD itu, COD depan Unisnu ya biasanya, COD depan Unisnu. Jadi sebenarnya itu jenengan secara tidak langsung itu sudah menerapkan online shop sebenarnya. Tapi medianya memang menggunakan apa namanya IG dan seterusnya itu nggak ditransfer tapi bayarnya langsung ketemu, bayar duitnya kurang nggak jadi, rugi dua-duanya. Kemudian ada transfer bank.
Kalau transfer bank sampai hari ini kalau tidak perusahaan besar sepertinya tidak mau dibaca secara langsung datanya. Jadi kita tetap harus ngecek secara manual. Tapi kalau Unisnu, karena Unisnu itu setorannya per bulan itu jutaan ya, puluhan juta bahkan. Ini bisa, jadi kita minta akses ke sana untuk bisa ngecek saldoku berapa, ini berapa dan seterusnya. Ini bisa dicek sewaktu-waktu, bisa dicek. Bahkan yang terakhir itu saya sudah mengembangkan untuk notifnya. Kalau ada handphoneku itu dulu itu rame banget Pak, penuh pokoknya. Kalau ada mahasiswa bayar itu langsung ada notifikasi. Mahasiswa bayar kurang itu saya ngerti ya, kayak Pak Rektor. Kemudian yang terakhir e-payment, electronic payment. Ada yang baru sebenarnya tapi di Indonesia kurang begitu, Bitcoin ya. Bitcoin itu tapi ini baru down sehingga saya nggak mau bicara banyak lah. Bitcoin baru turun-turunnya. E-payment bentuknya seperti misalkan apa? Biasanya ini kan pakai apa? Kalau beli online itu ditransfer atau bayar pakai apa? Sudah punya semua. Ada isinya enggak? Jadi mahasiswa ketika tak tanya Pak, itu tanya OVO punya, terus apa lagi itu kalau Shopee itu Shopee punya, Dana punya, macam-macam punya semua ya. Karena daftarnya nggak bayar ya. Tapi isinya ada nggak ada Pak. Tapi masih bagus ya, masih bagus. Kita punya banyak e-tol tapi nggak ada isinya ininya. Lumayan lah daripada nggak punya sama sekali. Jadi setiap pergi-pergi itu e-tolnya dijejer di dashboard itu. Jadi seolah-olah itu kaya banget, padahal nggak ada isinya. Jadi sekarang itu gini Mas, orang itu lebih pusing ketika pergi-pergi nggak bawa handphone daripada lupa bawa dompet. Gitu. Tak jelaskan di SIM ya kemarin itu. Jadi kalau pergi nggak bawa handphone pusing, serius pusing. Saya kemarin ke Semarang Pak, ngambil mobil itu Pak, lupa nggak bawa dompet Pak. Alhamdulillah handphone tak bawa. Tapi uangnya masih nggak cukup Pak, masih nggak cukup juga. Tapi kalau bayar Grab itu masih bisa lah. OVO kan masih ada isinya masian. Tapi untuk bayar mobilnya nggak bisa. Jadi tetap harus transfer. Jadi nyimpen di sini lebih aman Mas, lebih aman. Sekarang jangan biarkan uangmu ini ya, apa namanya di cash semua. Terus ada teman saya dosen juga di Saintek itu ke kampus nggak pernah bawa dompet, uang nggak pernah ya. Bukan nggak punya, tapi memang nggak tahu dari dulu memang nggak pernah ya. Nah jajan itu senengannya itu bilangnya punya OVO nggak. Jadi kalau jajan sama beliau itu susah nyari tempat yang ada OVO-nya. Paling ya cafe box itu ketemunya. Ini dosen teman saya, dosen TIF juga. Pokoknya kalau minta jajan kalau nggak ke cafe box nggak support pokoknya, nggak bisa bayar. Lah kemarin tak coba, tak tes Pak. Saya makan bakso di sini, ternyata punya OVO. Wah kapok weh. Bungkus langsung bungkus. Kemudian metode pengiriman ini termasuk di dalamnya fasilitas tracking. Nah ini yang ini juga fasilitas yang hari ini dikembangkan terus ini tracking itu. Jadi yang contoh misalkan pos itu kan trackingnya dari pengiriman sampai apa namanya pengiriman dan sampai itu bisa di-track, tapi di tengah-tengah perjalanan ini nggak bisa di-track. Jadi ternyata ya apa ya bohong juga sebenarnya itu. Ya sudah dikirim tapi nggak nyampe-nyampe, hati was-was loh. Uang sudah terlanjur disetor nggak barang-barang sampai-sampai ya. Terus boleh sebut merek ya, karena ini mencontohkan. Ada JNT, JNE itu bisa di-track di pos-posnya tapi posnya ya. Ini masih kalah dengan BJU, bukan miliknya Pak Rifki, BJU. Itu bukan miliknya Pak Rifki, bukan miliknya Pak Rifki. Itu bisa di-track per detik itu. Per detik atau per menit Pak? Per detik. 10 detik bisa di-track. Jadi setiap tit itu dia ngirim data ke server. Tit ngirim data ke server. Jadi kita nggak was-was. Saya keluargaku ternyata 2 jam perjalanan di Kudus. Ini ngerti ya. Jadi setiap detik dikirim terus. Pakai GPS ya namanya ya. Kemudian customer service, ada email, chatting, dan media sosial lain. Ini kan sudah familiar banget ya ini. Kemudian media penjualan. Nah ini agak berat ini mulai Pak. Ini mulai. Aduh, saya teman. Ya nggak apa-apa. Ini ilmu juga ya. Di kafe akan bisa masuk ke sini. Yang pertama, urusan toko online itu dilihat dari 2 sisi. Kalau saya mencontohkan ke semester awal itu biasanya gini. Jadi kalau jenengan pergi ke toko emas, itu ada di bagian depan itu
terus ditutup apa biasanya besi-besi itu, terus bagian dalam. Yang bagian luar itu ini dinamakan front end. Dirimu nggak boleh ngacak-ngacak isinya yang di dalam, nggak boleh. Jadi cuma lihat saja, nggak boleh mindah saja, nggak boleh. Tapi yang back end ini boleh mindah-mindah, ngambilkan dan seterusnya. Jadi bayangannya seperti itu ya. Jadi yang front end itu kita melihat website dari sisi pengunjung. Tapi kalau yang back end itu urusan administrasi, menerima order, memproses order, packing dan seterusnya. Ini yang back end lah. Sekarang teknologinya ada namanya web interface. Jadi saya pengen menggambarkan ternyata program ini kalau diterapkan ke anak-anak teknik informatika semua ini bisa berobat beneran nih. Web interface itu urusan bagaimana menampilkan sebuah website itu enak dilihat, kemudian ngerti simbol-simbol itu apa dan seterusnya. Kalau bahasanya DKV namanya layout, kalau bahasanya desain produk namanya tata letak ya, berdua ya, layout ya tata letak ya. Kemudian ada yang mobile interface, ini akan sulit lagi mobile interface. Jadi kalau urusan web interface ini hanya dites ke komputer, dites ke laptop, selesai. Karena layar komputer dan layar laptop bisa jadi beda. Ada laptop yang ukuran 15 in, ada yang 12 in, bahkan yang mahasiswa-mahasiswa itu pakai yang 9 in, yang kecil banget itu. Itu lebih baik diganti tablet saja itu ya. Kecil banget tablet, padahal ada yang 10 in ya. Dan ini akan berpengaruh tampilannya. Kalau dulu kita mengembangkan ini nggak pakai framework ya, framework itu kerangka kerja. Jadi kerangka kerja yang sudah ada itu sulit untuk bagaimana kita bisa nguji di perangkat yang berbeda-beda. Lah, kebetulan hari ini sudah banyak sekali teknologi yang dikembangkan oleh para programmer sehingga kita nanti bisa pakai. Kemudian yang back end sama sebenarnya, ada tambahan satu desktop, tulis aku keliru ya, desktop interface itu aplikasi yang berjalan di PC secara langsung. Contoh Microsoft Word itu desktop interface namanya. Jadi dia berjalan hanya di satu PC loh. Tapi kan itu bisa online Pak. Iya benar bisa online, tapi dia diinstalnya di komputer. Jadi tidak di server. Bedanya dengan web, kalau web ini diinstalnya di server. Jadi kita cuma nembak ke sana saja, kita download datanya, kita download. Tapi kalau desktop, satu komputer diinstali satu aplikasi. Jadi kalau kita punya 10 layanan back end ya berarti 10 komputer itu diinstali semua ini. Kenapa ini saya coret? Karena kalau kita mengendalikan pakai mobile interface, sehari bisa melayani berapa itu? Sulit banget ya. Accept ya, setuju forward, sulit, kita nggak bisa pakai ini. Jadi kebanyakan jenengan cek saja, tanya-tanya kalau punya teman di Tokopedia atau apa yang ngurus bagian back end, dia pasti menggunakan kalau nggak laptop ya tablet minimal tablet. Kalau handphone nggak mungkin, apalagi jarinya sebesar pisang Ambon ya, semalam nggak mungkin lagi itu. Jadi sulit mengendalikannya, akan sulit. Tapi kalau pengguna karena mobile dimanapun dia bisa beli, dia lebih senang pakai handphone. Jadi masalah apa ini namanya? Kenyamanan saja ya, masalah kenyamanan. Oke, yang selanjutnya infrastruktur lah, ini lebih berat lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap saya sampaikan karena tugas saya hari ini menyampaikan. Masalah jenengan bisa nerima atau enggak, karena ini tidak ada tes post tesnya, jadi saya seneng banget ya. Nah post tes selalu lulus KB ya. Ngece Pak, ada TIF loh Pak. Ngece. Oke, yang infrastruktur, kapasitas ruang penyimpanan server semakin besar semakin mahal. Ya, semakin besar pasti semakin mahal. Jadi kan bayangkan kalau beli flash disk, semakin kapasitasnya besar semakin mahal. Loh Pak, terus bedanya server atau ini hosting dengan VPS apa? Kalau hosting itu satu server gini disewa sepenik ya Pak. Aduh direkam Pak ya, kecil gini. Jadi satu komputer ini disewa kecil banget gini. Ini hosting namanya. Tapi kalau VPS itu satu SO-nya. Jadi benar kita pinjam misalkan seperempatnya, tapi sistem operasinya kita kendalikan sendiri, kita install sendiri, sehingga itu ruangnya lebih besar dari sekedar hosting. Jadi kita bisa jualan lagi. Dan harapan saya nanti tim ini nyewanya VPS kelasnya.
Karena Abet Kampus itu perusahaan besar skala internasional, nggak cuman lokal Jepara ya. Jadi kalau nggak laku itu apa namanya merchandise-nya ya jualan apa namanya hosting paling tidak. Yang selanjutnya kecepatan akses atau jenengan sudah sering dengar bandwidth server. Jadi ibaratnya gini, ada orang yang bilang, Pak, semakin besar bandwidth itu cara ngukurnya gimana? Jenengan bayangkan pintu ini, yang mau keluar sekian banyak orang ini, naik segini, kira-kira gantian berapa orang ini? Apa namanya jumlah yang keluar itu kan berarti kan ada antri tuh. Yang antri belakang itulah yang sobek ya. Sobek. Tapi kalau misalkan ruangan ini ada 3 meter misalkan, bandwidthnya berarti 3 meter. Berarti mungkin bisa 20 keluarnya. Sehingga antriannya nggak begitu banyak. Sehingga apa? Bandwidth yang kecil maka antriannya semakin banyak. Makanya kita bilangnya lambat. Ya, bandwidthnya kecil lambat. Dan ini berpengaruh di harga juga. Nanti kalau jenengan pesen atau yang pesen kayaknya jenengan ya Pak nanti Pak ya. Ini urusan transaksi besar, skala besar ini. Karena Abet Kampus itu transaksinya per hari jutaan ya nanti ya. Amin. Saya ngurusi kampus Unisnu saja, Unisnu kalau musim KRS, jenengan boleh komplain sekarang karena saya sudah nggak jabat komplain sekarang aja. Kalau dulu kan saya nggak siap dikomplain. Itu aja kalau KRS sering down ya, sering mati ya. Nah jenengan bayangkan, lah Shopee yang beli itu segitu banyaknya, kok nggak pernah mati ya, nggak pernah down toh Shopee. Yang pernah down itu kan baru WhatsApp kemarin itu ya, kemarin malam itu kan cuman berapa semalam itu nggak ini. Nggak Unisnu aja kemarin ganti server aja berapa hari itu? 3 hari atau seminggu kemarin itu. Nah ini sampai bisa seperti itu. Nah itu juga harus dibayangkan ya Mas ya Mbak ya. Nah, jadi nggak ada, kalau saya nggak ada. Karena ada SOP-nya maksimal 4 jam kalau saya. Ada SOP-nya, nanti bentuk SOP-nya. Penanganan kejadian error transaksi ditangani berapa jam, itu harus dibuat SOP-nya. Kalau enggak, tak pesen ke mahasiswa SIM ini. SIM ini juga membuat sistem manual prosedur dan manual mutu. Itu ada di materi SIM sebenarnya. Jadi kita spesifikasi kita cari rata-ratanya. Kalau error seperti ini penanganannya berapa. Ngurusi ke bank, kita nggak peduli hari Sabtu loh ya. Bank error ini nggak bisa bilang hari Sabtu. Saya dulu kan sering ya BNI, BPD, Unisnu transaksi putus kayak gitu. Saya nggak peduli. 1 jam itu kita sudah rugi banyak pendapatan ya sebenarnya. Sehingga kekuatan server ini, bandwidth server ini sangat penting. Kecuali kalau 1 minggu jual siang 1 bulan 1 ini sih nggak. Pakai jaringan sini juga bisa sebenarnya. Server taruh di sini juga nggak masalah kalau itu ya. Kemudian yang terakhir pengamanan transaksi atau namanya SSL tadi sudah saya sebut ya SSL. Yang nggak kalah penting database security. Ini banyak orang masih beranggapan bahwa ya mungkin ada Mas Yan, Pak Rifki juga mungkin masih itu. Tapi saya sudah nggak percaya itu Pak. KTP penting. Kalau saya sudah nggak penting. KTP isinya apa sih? Nama terus apa? Jenis kelamin, tanggal lahir, nik ya cuman itu tok. Yang lain nggak ada ya. Jumlah istri gitu nggak ada toh? Nggak ada. Sehingga saya tidak bisa memaknai bahwa KTP itu penting di dunia digital sekarang ini. Jadi sekarang itu serangannya bukan di data-data profil pribadi, tapi passion. Ini bahasanya Pak Rifki juga tak pinjam ini. Jadi dirimu semakin banyak berinteraksi di internet, passionmu akan kelihatan. Ternyata orang ini senangnya ngakses ini. Malam XNXX gitu. Apa itu? Misalnya Pak Rifki. Nggak ngerti Mas Pak Rifki. Misalnya seperti itu terekam. Contoh yang ada hari ini yang real ya. Jenengan punya TikTok nggak? Punya ya? Ya ada yang punya. Jenengan bikin nggak TikTok? Ini yang salah. Jadi semakin lama jenengan itu digiring. Hari ini ngakses nyari apa misalnya. Terus bawahnya nanti ini di slide terakhir akan saya jelaskan teknologi yang berkembang saat ini. Bawahnya jenengan akan disuggest namanya. Ini yang jenengan biasa senengi, yang ini disuggest. Lama kelamaan jenengan akan digiring ke arah yang diinginkan si pembuat TikTok.
Supaya kita tidak digiring berarti kita harus melawan. Caranya apa? Kita bikin TikTok buat sekali-kali diisi pengajian kayak solawatan kayak atau apa gitu. Loh, itu guyu Pak mesti kalau TikTok itu terus gini-gini loh Pak masalah. Konotasi soalnya konotasi itu susah. Nanti dipikirkan karena gini, kalau e-commerce itu tidak hanya bicara tentang produk. Sekarang jenengan lihat toko tapi ya e-commerce bukan yang OL shop. E-commerce itu postingnya aneh-aneh sekarang. Bahkan posting bukan produk saja, materi-materi kuliah juga diposting di e-commerce sekarang. VPS itu seperti Jogja apa namanya itu, yang jual hosting apa Pak? Jogja itu Pak? ID Web House itu apa postingannya malah nggak produk, bukan jasa layanannya dia. Jadi pengertian server terus ini malah seperti itu sekarang. Oke, kita lanjut. Sekarang web interface. Lah, ini nanti yang dipikirkan. Wes lulus ta, Mas iki UI. Wes ya, ada ta materi ini ta? Kalau enggak nanti minta tolong teman-teman di kafe. UI itu bukan Universitas Indonesia. User interface ya, user interface. Kalau Unisnu ya hijau, ya tahu. Kalau Udinus ya biru. Kalau mana lagi? UNES kuning. Itu brand-brand itu ya. Yang pertama, rancangan bentuk layout desain antarmuka utama web. Jadi secara tidak langsung jenengan itu selalu disuguhi website yang layoutnya itu ya seperti itu. Atas header, bawahnya menu-menu, bawahnya lagi ada gambar yang jalan-jalan itu, terus bawahnya lagi baru isi utamanya. Terus bawah sendiri pembuatnya, mesti ditulis seperti itu. Jenengan cek kalau nggak percaya. Hampir rata-rata layoutnya seperti itu. Yang dimainkan warna. Tipografi itu kalau di apa namanya di sider Pak Jati. Tipografi kalau di ilmu website itu tulisan jenis teks itu, fontnya tipografi. Tapi di kafe sama ya wes alhamdulillah. Cuman di kita nggak ada ilmunya, cuman kita nyoba-nyoba saja. Tapi kita bahasanya tipografi namanya. Nah itu nanti harus konsisten dan harus sama semua, jangan sampai berubah-ubah. Yang selanjutnya rancangan komunikasi data, basis data. Basis data ini menjadi penting. Nanti dipetakan ketika ada calon penjual yang daftar ke kita, syaratnya apa saja. Ini nanti dipikirkan benar-benar apakah hanya kirim KTP? Mungkin kalau hanya kirim KTP banyak nanti yang akan daftar ke kita. Apakah harus menyertakan informasi pendapatan harian mereka sebelum bergabung ke kita dan seterusnya. Ini harus benar-benar dipikirkan untuk validasi ya, untuk validasi. Kemudian simbolisasi tombol, istilah-istilah navigasi, dan ini saya pernah dikomplain mahasiswa. E-learning kita itu simbol-simbolnya ada yang nggak pas. Ada yang nggak pas. Ini mahasiswa bukan mahasiswa ini kayak. Jadi saya pernah dikomplain kayak gitu Pak. Tombol simpan itu macamnya itu ya memang flash disk itu, kok flash disk, disket ya toh. Tombol print ya simbolnya ya printer kan gitu toh. Tombol untuk transaksi ya keranjang belanja ya keranjang yang didorong itu. Kemudian bayar ya gambarnya uang kan gitu. Itu simbol-simbol penting yang orang itu dengan melihat itu sudah ngerti. Oh ini diklik itu nggak bakalan menghapus gitu. Tapi beda lagi misalnya gini, tombol untuk bayar disimbolkan dengan tempat sampah misalnya. Berani nggak ngeklik dirimu? Nggak berani, ya toh. Dan ini sebenarnya kalau di ilmu teknik informatika nggak dipelajari, tapi rata-rata orang-orang teknik informatika sudah ngerti. Karena ikon itu kan sekarang sudah ada ikon set ya. Jadi kita tinggal milih saja. Ya, berdasarkan pengalaman ya Mas ya, pengalaman saja. Dan itu pernah kayak gitu. Ada lagi yang gini, tombol untuk simpan bener disket, tapi warnanya merah. Itu nggak ada yang berani ngeklik. Mahasiswa PAI takut kalau warna merah diklik mesti bahaya, mesti bahaya. Padahal ya simbolnya sudah disket, sudah bener. Kalau itu diklik ya nyimpan sebenarnya. Tapi gara-gara warnanya merah, nggak berani ngeklik. Beda lagi misalnya gambar tong sampah diwarnai hijau, diklik berkali-kali. Wah, ada peringatnya, do you want to delete? Pokoknya
ajarannya Pak Rifki dulu itu apa-apa dijawab yes saja kalau nggak ngerti. Itu kan repot toh, yes langsung, kacau. Nah, konfirmasi juga penting. Ini pikir Mas nanti Mas. Yang selanjutnya responsive visibility. Visible Pak, nampaknya responsif. Dibuka di handphone yang segini ya tampilannya seperti itu. Dibuka pakai tablet ya masih tampil seperti itu ya, kayak apa namanya siamannya kita itulah yang bikin kan masih ada di sini ya. Jadi dibuka pakai apapun tampilannya masih tetap utuh ya. kemudian fasilitas kelola data ini juga penting. Saya hari ini baru mengerjakan ini proyeknya rumah sakit. Data itu saya tampilkan dalam bentuk tabel surat gitu, tabel biasa, tabular biasa. Karena kalau ditampilkan data 1000 itu kalau ditampilkan sekali itu berat di sistem. Tak potong-potong, saya tampilkan 20. Udah diterima itu. 1 bulan berjalan, Pak, ini kalau mau mencari data gimana, Pak? Harus next itu loh, harus apa namanya? Halaman selanjutnya. Lah itu juga harus dipikirkan. Bagaimana memfasilitasi pencarian secara langsung. Ketik langsung tampil gitu ya, itu nanti dipikirkan. Kemudian ini pesanannya Pak Rifki sebenarnya, penerapan meta dan kata kunci di web, metadata Mas, jangan lupa setelah heading itu pasti ada metadata ya, pernah tak jelaskan itu. Jadi metadata itu lebih ke arah SEO sebenarnya. Jadi gini teman-teman, metadata itu kalau di internet ini nggak hanya bicara website sebenarnya, tapi metadata itu yang dibaca oleh Google. Microsoft Word, dokumen Word itu kalau jenengan pengen tidak dibaca sebagai plagiat itu bisa ngerubah metadatanya sebenarnya, tapi yang kata ajari cara ngerubahnya. Jadi semua dokumen itu dibuat kapan, tanggal berapa, menggunakan komputer apa dan seterusnya itu bisa dibaca semua, walaupun jenengan nggak ini. Makanya mahasiswa saya itu saya larang jangan pernah apa Mbak copy file ya dah, jangan pernah copy file. Yang copy paste isi itu masih, kalau saya masih nggak bisa detect, tapi kalau copy file terus diedit pasti konangan, pasti tahu saya, karena metanya masih ke bawah. Oh ini pertama kali dibuat oleh komputernya ini, tanggal ini, diedit 5 kali dan seterusnya, itu kelihatan semua nanti ya, jadi kelihatan semua. Nah ini harus dipikirkan karena ini berkaitan dengan kata kunci yang tidak bisa dilihat manusia tapi bisa dilihat oleh atau bisa dibaca oleh Google. Ini penting, nek pelajaran Pak Rifki itu 2 pertemuan itu, research keyword ya Pak ya, research keyword itu. Kemudian yang terakhir website map. Waduh, website map itu peta situs ya. Jadi kita kalau mau navigasi itu kemana saja arahnya, ada berapa halaman dan seterusnya. Jangan sampai ada Anchor yang tidak ada tuannya, under construction maksudnya. Jadi jangan sampai ada itu. Jadi diklik, wah ini informasinya berharga, diklik isinya under construction, wah lagi ngisi nih under construction ya. Atau produk yang namanya bagus tapi diklik nggak ada fotonya, ini kan ini bahasa kita PHP ya namanya ya. Jadi apa namanya kerudung sutra alami dari Jepara, diklik tapi nggak ada gambar. Bagaimana kita bisa bayangkan itu kain atau kertas atau apa, kan nggak bisa bayangkan. Nah ini jangan, jadi navigasi sangat penting ya. Yang selanjutnya bentuk mobile. Ini sebenarnya bukan saya yang bicara harusnya, karena saya memang bukan programmer mobile. Saya programmer jalanan saya. Programmer mobile Pak Hanif ya sebenarnya. Tapi saya ngerti karena saya pernah ya minimal punya 2 produk yang sudah masuk lagi lah. Siama yang apa namanya web yang mobile itu juga bikin saya. Yang pertama ini sama ya. Jadi ngetesnya agak susah ini. Ini kalau programmer mesti ngerti. Ngetes aplikasi untuk handphone itu tidak sesederhana ngetes aplikasi untuk website. Kita harus nguji di banyak perangkat. Lagi pertanyaannya kayak mahasiswa rata-rata HP-nya ya sama semua. Ya ukurannya segitu-gitu ya. Ora harus di tablet tak repot ya. Jadi nanti tetap harus dites itu. Karena kita nggak tahu, pembeli kita mungkin saja pakai tablet yang 21 in misalnya. Misalnya segitu. Kan kita nggak ngerti ya itu kan kita harus tes ya. Itu ada mahasiswa saya yang sering seperti itu, ngetesnya skripsi ya pakai inpunya sendiri, padahal di laptop itu sebenarnya bisa diinstali tester. Mau pakai apa Mas serinya Mas? Oreo terus apa lagi?
Seri ini apa? KitKat udah lama banget Pak, kayaknya sudah nggak dikembangkan lagi. Jadi ada seri-seri itu. Yang dulu tak bikin itu kan chatting untuk Unisnu itu. Ternyata se-Unisnu yang nggak bisa buka Mbak Orin, terus habis itu tak hapus ya. Jadi saya hapus gara-gara satu pegawai Unisnu nggak bisa menggunakan alat itu. Jadi ini nanti dipikirkan juga. Kemudian kemudahan navigasi. Kalau di handphone itu jangan pakai teks pokoknya Mas. Navigasinya jangan pakai teks, simbol kalau di handphone itu. Ini banyak yang masih salah kaprah ya. Mahasiswa manajemen, mahasiswa DKV, mahasiswa DP kalau mau bikin aplikasi handphone pakai aja Meet App Inventor. Jalur ajar ya. Minta diajari. Nah, mahasiswa perbankan kemarin tak suruh bikin aplikasi sensor suhu tubuh itu. Perbankan ya tak ajari ngono loh coba. Mata kuliah SIM tapi mata kuliah SIM bikin sensor tubuh apa namanya, jadi di Meet App Inventor itu ada plugin sensor namanya Pak. Udah ini bikinnya sensor tubuh, jadi nanti kalau masuk kuliah nggak usah sensor di sensor sendiri aja, foto print screen terus kirim ke saya gitu. Kalau 36 ya berarti boleh ikut kelas, kalau enggak ya nggak boleh. Ngono ya ngakali ya, niup lilin di dekat kayak gini terus disensor. Pak, panas saya 38-39 ya Pak. Malas kuliah. Oke, yang selanjutnya kelengkapan fasilitas. Ini nanti dipetakan, benar-benar dipetakan. Yang sekarang yang sudah maju itu ada tambahan fitur chat. Walaupun di beberapa aplikasi chatnya terbatas ya. Ngirim file aja harus attach, nggak bisa copy paste, nggak bisa. Ini nanti dipikirkan. Kemudian simbolisasi yang konsisten ini tadi sama seperti yang tadi ya. Keamanan komunikasi data. Ini pikir Mas. Apakah menggunakan Firebase kirim ke Google atau ke server kita sendiri? Ini penting ini. Kemudian ini yang paling penting. Multi OS dan multi series. Series itu kalau di Android itu ya seri tadi. OVO. Oreo, terus apalagi KitKat dan seterusnya, seri. Kalau OS ya Android ya apa? Ada Android, ada satunya lagi apa? iOS itu ya. Itu persis pengalaman saya membangun. Jadi saya dulu sampai ngedrop itu gara-gara saya baru bisa-bisanya bikin aplikasi Android, tak terapkan untuk Syama, Elneng, ternyata mahasiswa FEB bawaannya iOS semua. Wah, masuk komplain SICS itu. Saya dipanggil siapa dulu ya? Bukan Pak Rektor, Warek 2 dulu itu. Pak, mahasiswa FEB itu lebih dari 100 komplain katanya pengguna iOS, mohon difasilitasi sistem informasi akademik yang iOS. Nggak ngerti Pak, kalau upload saja bayar itu. Upload bayar, jenengan download bayar. Ya, berarti ya iOS-nya dijual aja. Dijual. Desktop interface ini nggak begitu banyak sebenarnya. Yang paling penting ini hak akses atau otoritas pengguna yang kuat. Jadi komputer yang baik untuk kantor itu punya hak akses masuk ke sistem operasi dan hak akses terhadap aplikasi. Ini yang punya laptop sendiri yang biasa dipinjam-pinjamkan ke orang lain, bikin 2 user minimal. User sendiri dan user untuk pengguna yang lain. Ini penting. Kalau ada data-data pribadi, misalnya foto pribadi, video pribadi dan seterusnya, supaya tidak diakses semua orang. Jadi itu bisa dibatasi ya. Oke, yang selanjutnya payment gateway yang tadi sudah kita singgung berkali-kali, gerbang atau medium transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi e-commerce. Jadi sebenarnya kalau kita beli online di marketplace itu pembayarannya tidak langsung ke rekening. Sekarang banyak yang membuka layanan namanya virtual apa Pak? Virtual account ya. Jadi itu bentuk layanan dari bank, karena sebenarnya payment gateway itu sudah banyak yang mengembangkan. Contohnya misalkan Doku, Finpay, IPayMu dan seterusnya itu. Dan ini rata-rata kayaknya nggak bayar ya, nggak ada biaya administrasi tambahan kalau nggak salah sih. Nanti kita cek. Tapi kalau BNI itu 2.500 itu VA-nya, satu transaksi VA. Dan hebatnya, ini saya bilang hebatnya karena mahasiswa juga mau disuruh bayar itu.
misalkan jenengan bayar SPP tetap, SPP variabel itu tidak bisa digabung jadi satu, harus dibayar satu-satu. Jadi 2.500 kali 2, 5.000. Ya, dia nggak mau dijadikan satu. Ya, ini sama seperti misalkan jenengan beli di apa namanya toko di dalam kampus ini sama toko di luar sana, kalau lewat apa namanya JNT tetap biaya pengirimannya dihitung 2. Kecuali kalau satu toko, ya Pak. Ini sama sebenarnya. Jadi contohnya ini, yang paling rame dibicarakan dari ini Raja Ongker ini. Kemudian yang selanjutnya shipping gateway. Kalau mebel sih saya sudah hafal ya. Shipping gateway-nya ya apa? Ekspedisi ya Mas ya, bahasa kita, ekspedisi. Tapi kalau dunia online di apa namanya? E-commerce, ini ada sendiri. JNE Pos, Tiki, JNT, Wahana dan seterusnya. Ya, dan bisa jadi truk-truk yang hari ini tidak bisa ngangkut mebelan itu dimanfaatkan untuk ini juga bisa sebenarnya. Ada layanan tambahan sebenarnya untuk apa namanya? Bis-bis itu. Iya, bagasi bawah itu kan masih bisa dimanfaatkan ya untuk pengiriman ya. Ya, itu. Jadi sekarang bukan angkutan orang tapi angkutan barang juga itu yang bawah itu. Yang penting apa? Kerjasamanya. Gitu ya Pak Rifki ya. BJU ngangkut masian Pak. Masih. Karena saya sering menggunakan jasanya dan lebih murah. Oke, yang selanjutnya tahapan untuk mengembangkan sistem sampai jam 5 paling nanti Pak. Oh, kita sampai setengah 5 ya? Ini sudah selesai? Sampai setengah 6? Oke, paling sampai jam 5 nanti. Asal nggak ada yang tanya aja. Biasanya gini Pak, kalau ada yang tanya itu gara-gara prosedur atau tidak tanya sama sekali gara-gara pengen pulang. Saya selalu positive thinking sebenarnya. Bukan karena nggak paham sebenarnya Pak, pengen cepet pulang. Dosen internasional masuk nggak bisa memahamkan mahasiswa. Yang pertama, perencanaan, target, jadwal, personel dan lain-lain itu ditetapkan dari awal. Jadi targetnya apa, nanti saya tagih itu apakah mengembangkan e-commerce atau marketplace. Nah, e-commerce saja berarti produknya Pak Jati yang 10 itu siap-siap promosi habis-habisan. Kalau bahasanya Pak Rifki itu promosi tugasnya bukan melakukan barang yang sudah laku, tapi barang yang nggak dikenal pun supaya bisa dikenal masyarakat, itu tugasnya marketing ya. Jadi kayak misalnya Unisnu kan nggak terkenal di Sumatera misalnya, ya tugas kita untuk mengenalkan di sana. Nah, ini targetnya nanti kemarin sih sudah saya ini kita minta waktu 1 bulan untuk mengembangkan aplikasinya. Tapi nggak ada salahnya nanti karena ada banyak pemikiran. Walaupun saya sebenarnya nggak seneng ya, terlalu banyak pendapat kan kurang pendapatan ya. Pendapat kok di sini. Kalau pendapatannya kapan nih? Yang punya ide dan brilian untuk dikembangkan sampaikan ke kita. Kalau kita hitung waktunya bisa diselesaikan ya kita selesaikan. Tapi kalau enggak pending untuk pengembangan selanjutnya. Karena ini nanti jenengan pasti akan ternyata ada aneh-aneh lagi. Define requirement. Ini berkaitan dengan fitur. Apa saja fiturnya? Ya. Apakah kalau beli itu diklik atau cuman layanan Google for apa Mas? For voice apa Mas? Google for TTF kalau saya bilang. Jadi kalau beli barang itu tidak klik, tapi saya pengen beli sepatu ini, ngeklik sendiri. Ya keren ta? Jadi anakku aja kalau YouTubean nggak pernah ngetik, nggak bisa ngetik kok. Ya cuman suara, pakai pesan suara itu. Kemudian tahap selanjutnya desain dan prototyping. Ini mulai merancang, digambar itu. Ini proses yang benar. Tapi kebanyakan programmer males kalau suruh ngerancang yang gini. Karena ini tugasnya bukan analis. Ojo saake ojo. Analis, anak-anak SI sebenarnya ini. Jadi kalau programmer itu tugasnya ya memang ngoding sebenarnya. Tapi mahasiswa Unis itu saya percaya multi talent memang. Ya desain sendiri, ya di coding dewe, ya di pasar dewe, keren ya ngabe ya. Saingannya nggak ada orang lagi kayaknya, atau nggak percaya temennya. Kemudian software development, ini mentranslate what do you want to what do PC want. Jadi gini, bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi komputer nggak kenal apa-apa. Bahasa kita dia nggak ngerti. Komputer aja ngomong nggak ngerti dia.
Komputer itu hanya kenal 0 dan 1. Bagaimana bahasa kita bisa ditranslate ke dalam bahasanya komputer? Lah ini tugasnya programmer ya. Pak, itu berarti dia ngerti Morse? Enggak, ada bahasa-bahasa untuk pemrograman sendiri-sendiri ya. Jadi untuk program apa namanya? Program Android ada namanya Flutter namanya. Untuk program web ada namanya HTML, ada PHP dan seterusnya. Jadi ada bahasanya sendiri-sendiri. Tidak bisa jenengan pasakan bicara dengan orang Amerika menggunakan bahasa Jawa. Ngeluh sirai. Ya toh? Tidak bisa juga jenengan ngomong dengan orang Jawa menggunakan bahasa Inggris. Sirai ngeluh. Sama di komputer juga gitu. Di handphone jenengan menggunakan bahasa web nggak kenal dia. Jadi nggak bisa translate bahasanya. Jadi bahasa tersebut tidak bisa ditranslate ke dalam bahasanya dia sendiri. Ya. Begitu juga dengan iOS. iOS itu punya bahasa sendiri. Itu bahasanya orang Afrika kalau nggak salah itu. Sehingga saya juga nggak paham itu bahasa iOS itu. Yang selanjutnya ini tahap paling penting, pengujian secara lokal terbatas. Nanti ini semuanya berperan nanti, tidak hanya orang kalau ini udah ngerti, oh yang itu rusak Pak jangan dites, ini ngerti. Justru yang ngetes itu harus orang yang benar-benar nggak ngerti software, nggak perlu diklik berkali-kali sampai error sampai hang bahasanya ya. Jadi kalau saya ngetes software itu nggak main-main. Kalau ada waktunya untuk ngetes beneran, tak tes orang yang bener-bener nggak ngerti. Nggak perlu ya diklik kanan, klik kiri, di enter, di macam-macam. Kalau di situ sudah nggak ada masalah baru dirilis ya. Ada lagi gini, nulis umur. Misalnya ditulis A, error apa enggak? Jangan-jangan error. Umur kan harusnya angka ya, nggak boleh ini. Terus ukuran nanti harus disepakati ukuran apakah dalam bentuk angka apa ukuran dalam bentuk abjad. L dan 55 itu beda loh Mas, 15 atau 55 L dengan 15 itu beda, nanti juga harus disepakati apakah ukurannya pakai misalnya baju ya, ini kan baju ya kayaknya, kaos lah, kaos itu kan ada S, M, L, apakah dikonversi secara langsung atau diisi manual LMS nya itu, atau diisi angkanya bentang sekian sampai sekian ya, kan itu juga harus dipikirkan. Kemudian deployment itu nanti ngirim, itu tugasnya anak-anak TIF aja, ngirim ke server sana. Kalau sudah dites sudah oke, nggak ada error, nggak ada masalah, jenengan sudah tahu semua prosesnya, baru di online kan. Kecuali program aplikasi-aplikasi yang ada di Unisnu. Kalau di Unisnu itu di online kan baru dites karena waktunya nggak ada ya, online kan dulu baru dites. Mahasiswa komplain berarti kita perbaiki, kalau nggak ada yang komplain ya anggap aja beres ya. Kemudian yang terakhir ini tugas selanjutnya, mungkin saya tidak akan bisa ngawal lagi kalau yang ini, operation and maintenance. Ini nanti ya dikendalikan mahasiswa itu, jenengan semua itu nanti sama-sama ngerti. Maintenance itu tidak hanya softwarenya saja, hardware juga. Mouse itu Mas, kalau tidak dipakai setahun itu macet loh Mas. Keyboard itu kalau jenengan biarkan setahun macet. Nah makanya itu harus di maintenance semua. Nggak bisa terus kita kalau memang nggak pernah dipakai Pak, ini pakai mouse semua, nggak pernah pakai keyboard terus nggak pernah dipakai. Ini ya sama. Atau mungkin yang cowok-cowok yang suka, yang kayak saya sih, hobi saya itu. Non sewu yang apa pegang rokok itu biasanya loh. Kalau ngetik kan suka ini loh, apa namanya itu, abunya sering ini. Atau mungkin komputer yang didekatkan dengan kipas. Sebenarnya kipasnya bagus untuk mendinginkan, tapi kotorannya. Nah, ini kalau ruang tertutup nggak masalah, tapi kalau ruang terbuka masalah itu. Karena di komputer juga ada kipasnya lagi. Makanya kalau saya ngajar, kalau saya pakai laptop, sini harus minimal harus bersih dulu karena di bawah itu kan ada kipasnya tuh. Kalau enggak keserap semua itu ininya. Ya, itu nanti dipikirkan. Lah, ini enggak tahu, semoga saja jenengan akan kompak sampai akhir. Jadi saya itu bisa tertawa nanti, bisa bahagia, dan hari ini saya menyisakan waktu untuk jenengan itu enggak rugi gitu loh. Yang pertama ini penerapan big data. Jadi kenapa eBay nggak pernah kolaps? Kenapa Shopee juga nggak pernah? Ya istilah gini, aduh nggak pernah tuh. Aduh itu maksudnya hang. Shopee-nya hang, nggak pernah dia. Karena 1 menit hang berapa ribu transaksi yang batal itu. Bahkan saya yang heran itu ketika disponsorkan di TV itu, apa boleh 12, 11, aku sampai ngetes. Saya nggak niat beli sebenarnya, cuman ngetes saja kekuatan servernya seberapa itu. Tak tungguin pokoknya. Makanya kemarin itu sampai kecolongan Mas,
beli panci itu 20. Gara-gara harganya cuma 5.000, saya beli 20, ya kecolongan saja. Sudah terlanjur masuk semua ya tak beli juga. Ya iya coba. Cuman mau ngetes kok nggak hang ya. 5.000 itu panci yang harganya 150-an itu. Ya alhamdulillah bisa berbagi ya Pak. Jadi tak ambil tak kasihkan ke tetangga gitu. Itu nggak sengaja, saya nyoba saja. Kuat nggak servernya gitu. Tapi ya luar biasa itu kuat ya. Yang selanjutnya penerapan kecerdasan buatan. Wih, ini penting. Jenengan pernah lihat simbol ini? Pernah di mana? BRI. Ini saya ambil barusan ini saya lihat tadi. Saya ngambil dari XL Axiata. XL Axiata simbol ini jenengan klik, jenengan tanyai apapun pasti dijawab. Walaupun jawabannya kadang nggak pas. Ini penerapan kecerdasan buatan yang diminta Pak Rifki namanya customer service. Ini baru dikembangkan banyak teman-teman teknik informatika baru ngejar ke sana. Bikin robot yang bisa jawab 24 jam non-stop. Tapi dia berkembang terus sesuai dengan pertanyaannya. Ya, semakin ditanyai terus dia semakin pintar jawabannya. Ya, semoga saja nanti bisa dikembangkan. Hasil karya skripsi biasanya. Yang selanjutnya penerapan machine learning. Ini juga ojo guyu pikiran nih machine learning. Jadi jenengan pernah nggak di Shopee atau Bukalapak atau apa ketika sudah beli berkali-kali terus di bawahnya selalu disodori produk-produk yang mirip atau serupa itu. Ini namanya asosiasi Pak. Dan ini tesis saya alhamdulillah. Jadi saya mengasosiasikan jenis musik tapi sayang. Karena waktu itu saya nggak kenal Shopee itu apa, nggak kenal lah. Jadi jenis musik ternyata orang Indonesia itu masih banyak yang dangdut dan keroncong Pak. Masih ini. Saya ngambilnya dari Last FM dulu namanya. Last FM. Ini asosiasi. Kalau di manajemen mungkin keterkaitan antar atribut ya. Apa ini namanya itu? Pernah ya? Sudah dapat metopen lah? Nah, keterkaitan antar atribut memang keterkaitan atribut. Kalau di kita namanya algoritmanya market basket analisis. Jadi kecenderungan orang beli itu, misalnya contohnya gini, kalau orang beli rokok kecenderungan 90% beli korek. Kalau orang beli sikat gigi kemungkinan besar 90% bisa dia beli pasta gigi. Ya, itu namanya asosiasi. Dan ini bisa dikembangkan. Lah, kalau ini jenengan ikut marketplace yang sudah ada, jenengan nggak punya kontrol itu. Tapi kalau jenengan punya marketplace sendiri, kita bisa kendalikan ini. Karena kita punya datanya, kita bisa olah sendiri. Yang selanjutnya penerapan Internet of Thing. Ya, apapun internet ya Pak ya. Thing itu kan apapun internet. Ini nanti ya sebenarnya bukan teknologi yang baru, ini sudah lama. Bahkan saya itu sudah pernah membuat deteksi kebocoran gas yang diklaim Pak Dias itu. Jadi kalau gas di rumah bocor kita ngerti gitu ya. Handphone kita bunyi ini gitu, pakai Arduino Mas. Dan tadi saya bimbing mahasiswa skripsi Pak, deteksi wajah pintu buka sendiri. Jadi kalau bukan tuan rumahnya pintunya nggak bisa buka. Keren mahasiswa ini. Pikirannya aneh-aneh kan. Aduh. Itu mungkin nanti kucing terus hewan-hewan yang lain, hewan kesayangan itu terus dikasih chip yang sama. Kalau dia nggak berdekatan dia nggak mau. Ini bisa saja. Tapi ini untuk dunia ini e-commerce bisa saja dikembangkan untuk trackingnya bisa. Kemudian untuk otomatisasi layanan juga bisa. Otomatisasi layanan misalnya gini. Kalau di Arduino itu saya kenal pengolahan database by robot, Pak. Jadi kalau terjadi transaksi seperti ini dia akan melakukan update sendiri, melakukan ini sendiri. Pancingannya, triggernya di handphone. Triggernya. Ini kemarin yang saya coba, tapi ya nggak pede karena memang bukan di bidang saya. Tapi saya yakin karena ini saya buka di sini, saya yakin nanti suatu saat nanti pasti teman-teman teknik informatika minimal dikompori mahasiswa yang lain ya, ini kan saling mengompori ya. Katanya Pak Armin tuh ada loh ilmu seperti itu, kompori saja karena di TIF itu ada sebenarnya, tapi mahasiswa nggak berani ini. Jadi IoT namanya, ya. Contoh yang sudah ada itu, jenengan pernah nginstal ini ya? Ini untuk artificial intelligence, SimSimi.
SimSimi itu sebenarnya bagus dulu itu untuk belajar sebenarnya. Tapi karena dasarnya orang Indonesia itu ya ngerti SimSimi terus dirayu pakai bahasa-bahasa kotor, jawabannya kotor terus, sama si Google dimatikan. Jadi dulu itu bagus sebenarnya SimSimi, karena itu knowledge-nya itu dari peserta ini, dirimu tanya, disimpan dia, dipelajari, terus dimunculkan jawaban cerdasnya dia. Tapi karena orang Indonesia banyak yang iseng, dikasih bahasa-bahasa yang kotor-kotor itu, nah iya, jadinya jawabannya itu apa ya, negatif semua lah pokoknya, jawabannya negatif semua. Ini pengembangan dari artificial intelligence dan machine learning sebenarnya. Oke ya, jadi ini sudah slide terakhir. Apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya bukan untuk ngajari, tapi saya hanya membuka wawasan jenengan bahwa hari ini dunia itu sudah sangat internet sekali bahasanya, sudah sangat internet sekali, sehingga kita tidak boleh hanya sebagai ini ya, pengikut ya, mau ngikuti terus ya. Sekali-kali kita jadi pemeran utamanya. Kita ambil itu karena kesempatannya ada, mumpung ada ini. Jenengan bayangkan, jenengan pikirkan yang di sana-sana sudah ada, di Indonesia belum ada, kembangkan. Dan itu akan menjadi nilai positif untuk mahasiswa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo, Pak. Terima kasih kepada Bapak Herminta Mulya SKOM MKOM yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kalau ada tanya jawab, saya beri waktu 1 menit saja. Kalau lama-lama nanti kelamaan. 1. Kalau sudah itu, sebelumnya saya tutup penyampaian materi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah bisyafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Demikian materi mengenai sistem aplikasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu pelatihan pada sore kali ini. Besok ada pelatihan lagi dan tempatnya kayaknya enggak